Iya. Sebentar ya, Pak, sebentar. Kita membahas ketuhanan saja, karena ini sesuatu yang penting. Ya, membahas. Boleh Pak, boleh. Ya, tunggu 1 menit aja Pak, 1 menit. Laptopnya. Oh, belum ku save. Oh iya, ini baru dapus dia kan. Ada helikopter ya di tempat Bapak. Suara helikopter. Lagi di mana Bu? Kipasnya terlalu dekat itu, Pak. Halo, Pak. Dan C. Dijauhkan aja. Suara kayak suara helikopter. Kipasnya masuk kipas anginnya terlalu dekat. Bisa nggak dijauhkan dikit? Teman debat saya. Cuma pelan saja. Oke, sudah. Oke, silakan Pak Dance duluan. Apa yang mau kita kerjakan? Kita ini terima dulu. Ya, terima dulu. Oke. Nah, gini ya. Kita diskusi santun saja, ya. Siap. Dan kita membahas ketuhanan, ya, karena ini hal yang paling utama. Ya. Tujuan manusia di muka bumi ini untuk mendapatkan keselamatan. Nah, orang selamat karena dia menyembah suatu penyembahan yang benar. Saya sebagai Muslim berdasarkan ya kitab An-Nisa 171 bahwa Yesus itu adalah utusan dan Tuhan yang Maha Esa. Saya tidak perlu bacakan keseluruhan. Apakah ini dikonfirmasikan oleh Yesus itu sendiri pada Yohanes 17 ayatnya yang ke-3, mengenal hidup yang kekal, mengakui satu-satunya Allah yang benar dan Yesus adalah utusan. Jadi kita mengenal Yesus itu bukan berdasarkan ucapan para rasul, tetapi berdasarkan ucapan yang keluar dari mulutnya itu sendiri. Ya, karena di zaman itu dia sebagai nabi, maka ya apa yang dia sampaikan tentang Allah itulah yang menjadi pedoman. Dia katakan bahwa Allah itu hanya satu. Oke, silakan. Saya tidak perlu memberikan pembukaan yang agak panjang, ya. Singkat saja. Siap. Ya. Terima kasih Pak. Oke. Siap. Terima kasih Pak Dance. Saya sudah baca An-Nisa 171. Kalau Bapak baca sampai akhir, di situ dikatakan, sebentar ya, maka berimanlah kepada Allah dan Rasulnya, dan janganlah kamu mengatakan Tuhan itu 3. Jadi Al-Quran tidak pernah mengenal yang namanya Tritunggal, tetapi mengenal namanya Triteos. Sampai kiamat pun Bapak baca baik-baik Al-Quran. Al-Quran tidak pernah mendiskreditkan Kristen. Kalau Nasrani dan Yahudi, iya. Ya. Tapi Kristen tidak pernah Al-Quran menyinggung Tritunggal. Yang ada adalah Triteos, 3 Tuhan. Kami tidak pernah menuhankan 3 Tuhan, Pak. Nah, mengenai jalan keselamatan, perbedaan Al-Quran dengan betul seperti yang Bapak bilang, harus menyembah Tuhan yang benar. Tapi kalau Bible tidak. Bapak baca Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Apabila seseorang itu bisa melaksanakan 9 buah roh, maka dikatakan di situ apa?
Tidak satu hukum pun menentang hal itu. Cuman permasalahannya, ada nggak orang yang melaksanakan 9 boro? Nggak ada. Makanya satu-satunya cara kami adalah mendapatkan kasih karunia. Kasih karunia itu hanya bisa kami peroleh dari dalam Yesus Kristus. Karena dia yang memberi kasih karunia, yang lain tidak ada, Pak. Allah SWT pun tidak pernah memberi kasih karunia. Allah SWT menimbang baiknya orang itu, kalau sholat dapat pahala orang itu dan dosanya. Menimbang pahala dan dosa itu bukan kasih karunia, Pak. Makanya orang Islam itu sesuai surah 19 ayat 71 harus masuk neraka lebih dahulu. Karena itu satu ketetapan. Terima kasih. Silakan, Pak. Ada dua hal yang saya ingin sampaikan kepada Anda. Yang pertama, Anda mengatakan bahwa dalam Al-Quran itu menganut triteos. Dalam Al-Quran tidak pernah ada triteos. Karena triteos itu adalah 3 Tuhan. Sama sekali tidak. Nah, dari mana Anda katakan bahwa dalam Al-Quran itu? Anda katakan pada An-Nisa 171. Sebaiknya saya baca. Saya baca dari keseluruhan ayat ini. Wahai Alkitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu. Dan janganlah kamu mengatakan bahwa terhadap Allah kecuali yang benar. Jadi menyebutkan tentang Allah hal yang benar. Saya baca terus. Sungguh Al-Masih Isa putra Maryam itu adalah utusan. Ini dia konfirmasikan pada Yohanes 17 ayat 3. Saya lanjut. Al-Masih Isa putra Maryam itu adalah utusan Allah dan yang dengan kalimatnya yang disampaikannya kepada Maryam dan dengan tiupan roh darinya, maka berimanlah kepada Allah dan rasul-rasulnya, dan janganlah kamu mengatakan Tuhan itu 3. Nah, jangan kamu mengatakan Tuhan itu 3, tetapi Anda katakan bahwa An-Nisa 171 ini triteos, 3 Tuhan. Enggak, sama sekali tidak ada. Oke, sebentar saya terima dulu. Oke, saya baca lanjut. Berhentilah dari ucapan itu. Lebih baik bagimu. Sungguh Allah Tuhan yang Maha Esa, Maha Suci Dia. Nah, di sini disebutkan sungguh Allah Tuhan yang Maha Esa. Sungguh Allah Tuhan yang Maha Esa. Ya, berarti tidak ada Tuhan lain selain Allah. Yesus hanyalah utusan atau rasul. Ya, ini ditegaskan dalam Al-Quran dan dia konfirmasikan dalam Alkitab. Izin saya diberikan izin lama akan membahas ini. Anda bisa memberikan argumentasi. Silakan. Juga, tidak apa-apa. Oke. Silakan. Saya menanggapi ya narasi Anda tadi tentang surat Maryam, ya. Surat Maryam tadi 19. Oke. Surat Maryam 19 Anda katakan bahwa kami masuk neraka. Bukanlah begitu, kawan. Itulah sebabnya kita bahas bukan hanya ayat yang ke-71, tetapi kita bahas ayat 70 sampai 72. Nah, saya akan baca ya. Oke. Kita bahas bukan hanya 71 tapi mulai dari 70. Selanjutnya kami ini ayat 70. Selanjutnya kami sungguh lebih mengetahui orang seharusnya ke dalam neraka. Kami mengetahui orang yang akan dimasukkan ke neraka. Artinya ada kelompok yang tidak akan dimasukkan ke neraka, yakni dimasukkan di surga. Siapakah dia itu? Ayat 72 akan mengetahui siapa yang masuk surga itu. Kita masuk ke 71. Dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatanginya. Nah, di sini dalam kurung neraka. Dalam bahasa asli tidak ada neraka. Sekali lagi dalam bahasa asli tidak ada nar. Saya langsung ke dalam bahasa aslinya begini, ya. Dalam bahasa aslinya.
illa wariduha. Ya, di sini disebutkan melainkan mendatanginya. Ya, kita mendatangi sebuah rumah, kita datang saja, belum tentu kita masuk atau tetap tinggal situ. Pengertian mendatangi itu sementara, datang dan lewat. Itulah yang disebut ya dalam bahasa Arab illa wariduha. Oke, saya baca ulang ayat 71 ini. Dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatanginya. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu ketentuan yang sudah ditetapkan. Sekarang ayat yang ke-72. Siapa yang masuk surga itu? Kemudian kami akan menyelamatkan orang yang bertakwa. Jadi diselamatkan adalah orang-orang bertakwa. Mari kita melihat, membongkar tuntas siapa orang bertakwa. Orang bertakwa artinya orang berserah. Orang bertakwa artinya taat kepada Allah. Orang bertakwa setia kepada Allah. Siapa mereka itu? Islam. Namanya saja Islam. Islam artinya selamat, jalan keselamatan. Iya. Oke, jadi sudah pasti. Nggak, terus. Islam ada kepastian tentang keselamatan. Karena setiap kali orang-orang Muslim ya melakukan kebaikan, di situ ada pengguguran dosa. Kita ya memindahkan saja ya duri di jalan, itu proses pengampunan dosa. Ya, itu luar biasa Islam. Nah, saya akan tunjukkan kawan, siapa sebetulnya Yesus itu menurut Rasul dan menurut Yesus dan menurut Allah. Jadi kita harus buktikan siapakah Yesus itu. Oke, mari kita melihat ya. Kita melihat pada Matius pasal 16 ayat 15 sampai 17. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias." Nah, pengertian Mesias artinya yang diurapi. Seperti raja, ya, si raja sebelum dia menjadi seorang raja, dia diurapi terlebih dahulu. Sesudah diurapi, Roh Tuhan menyertai dia. Jadi Yesus disebut Mesias, artinya dia yang diurapi. Dalam kitab Ibrani, siapa yang mengurapi Yesus? Yang mengurapi Yesus adalah Allah. Tidak mungkin Allah mengurapi Allah. Saya baca terus. Ya. Lalu Yesus, langsung ayat 16. Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga." Jadi di sini ya, Yesus membenarkan ya, bukan engkau yang mengatakan itu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Jadi ada tiga hal yang mengkonfirmasi bahwa Yesus Mesias. Pertama, Rasul Petrus, kedua Yesus, dan ketiga Allah di surga. Nah, ada satu ayat lagi ya, Matius yang ke-23 ayatnya yang ke-9. "Dan janganlah kamu menyebut siapapun Bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di surga." Jadi ini perkataan Yesus. Yang jangan sebut Bapa di bumi ini, siapapun Bapa di bumi ini, termasuk Yesus tidak boleh disebut Bapa. Berarti dia tidak boleh disebut Allah. Karena hanya satu Allah yang ada di surga, ya, hanya ada satu Bapa yang ada di surga. Saudaraku, ya kita mengedukasi saja orang-orang di bawah, kawan ya. Jangan sampai ya ada kelas, ya. Kita tonjok-tonjokan dalam ring, tetapi sesudah itu kita minum kopi bersama. Oke. Siap. Giliran saya lagi? Ya, siap. Oke. Terima kasih Pak dan Cemumek.
Tadi saya katakan surah 4171. Saya katakan Allah SWT mengenal triteos. Bukan saya katakan dia mengajarkan beriman kalian kepada triteos, tidak. Tapi Allah mengajarkan triteos itu. Apa itu? Baca surah 6116 yakni. Karena ini Al-Quran sangat penting, saya harus telusur itu. Surat keberapa, ayat berapa? Ya. Yang pertama tadi adalah surah yang Bapak kasih tadi, surah 4171. Coba buka, itu sudah Pak, bukan 3 Tuhan katanya. 3 Tuhan itu artinya triteos. Ya, triteos artinya itu. Nah, kamu menyebut 3 Tuhan. Jangan menyebut 3 Tuhan berarti menolak. Betul. Aduh, sabarlah Pak, giliran saya lagi. Dia menolak, betul saya bilang Allah SWT menolak triteos. Satu lagi mawarnya kawan. Aduh, dikit lagi 6 detik. Ya. Giliran saya Pak, biar konsentrasi nggak terganggu. Aduh, telat. Ya. Betul Bapak bilang Allah SWT menolak triteos. Tetapi dia memperkenalkan ada 3 Tuhan. Kan dia bilang, jangan sebut itu 3 Tuhan katanya kan. Artinya memperkenalkan bahwa ada. Itu sesuatu yang menyinggung. Saya minta izin instruksi supaya nggak kelewatan ya. Di sini Al-Quran menyebutkan jangan kamu menyebutkan 3 Tuhan. Artinya dia menolak triteos. Betul. Sebentar, gantian dong. Sebab hanya Allah yang Maha Esa. Artinya betul. 3 Tuhan. Oke, lanjut. Sebentar. Betul saya bilang Allah SWT menolak 3 Tuhan. Tapi dia memperkenalkan 3 Tuhan. Mana ada pengetahuan 3 Tuhan? Di Bible tidak ada pengetahuan 3 Tuhan. Itu hanya ada di Al-Quran. Saya ikuti perkataannya. Kita sistem TikTok. Karena ini sangat sakral, sangat penting. Kalau Anda mengatakan menolak triteos, itu sudah betul. Sudah betul. Bukan memperkenalkan lalu diakui. Sebentar, itu kan dia memperkenalkan 3 Tuhan. Kalimat itu keluar dari Allah, artinya dia memperkenalkan 3 Tuhan. Ada orang lain yang menyembah 3 Tuhan. Kan begitu. Paham nggak Bapak maksud saya? Pengetahuan ada orang lain menyembah 3 Tuhan, itu dari Allah SWT. Sekarang buka surah 6 116. Silakan. Ya, oke. 6 116. Ya. Saya baca. Surat ke-6 berarti surat Al-An'am. 6. Ya. Al-An'am. Surat ke-6 116. Oke, saya baca. Surat ke-6 ayat 116. Dan jika kamu mengikuti kebanyakan orang di bumi ini, niscaya menyesatkan salah. dari jalan Allah. Sorry. Surah 5 116. Sorry. Maaf, surah ya. 5 116. Oke, surah 5 116. Oke. Dan ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa putra Maryam, engkaukah yang mengatakan kepada orang-orang, jadikanlah aku dan ibuku sebagai 2 Tuhan selain Allah? Isa menjawab, Maha suci engkau. Nah, ini Yesus sendiri menolak. Ya, ada ucapan dari yang mengungkapkan ini kepada Yesus. Nah, Anda dengarkan. Wahai Isa putra Maryam, engkaukah yang mengatakan kepada orang-orang, jadikanlah aku dan ibuku sebagai 2 Tuhan selain Allah? Isa menjawab, Maha suci engkau, tidak patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku. Jika aku pernah mengatakannya, tentulah engkau mengetahuinya. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, dan aku tidak mengetahui apa yang ada padamu. Sungguh engkau lah yang maha mengetahui.
segala gaib. Jadi di sini Yesus juga menolak ya adanya dua teos, dua Tuhan. Dia tidak pernah mengungkapkan itu. Oke, silakan. Oke. Apalagi Saya sama sekali. sebentar. Oke, lanjut. Saya juga mengatakan Isa juga menolak triteos. Allah SWT juga menolak triteos. Tetapi Allah SWT lah yang memperkenalkan konsep triteos kepada umat manusia. Bahwa tiga Tuhan itu apa? Maryam, Isa, dan Allah SWT. Tapi dia menolak. Konsep itu diperkenalkan oleh Allah SWT. Makanya di surah 4171 Allah SWT juga yang berkata ada tiga Tuhan. Paham nggak Bapak maksud saya? Jadi jangan kalian tuduh Kristen yang memperkenalkan tiga Tuhan. Tidak. Di Bible kami tidak ada tiga Tuhan. Itu adalah perkenalan daripada Allah SWT. Dikenalkan kepada seluruh manusia bahwa ada di dunia ini orang yang menuhankan tiga Tuhan. Tapi Allah menolak. Isa menolak. Paham Bapak maksud saya? Ini suatu pertanyaan kepada Yesus. Karena umat bukan kepada sebentar. Sebentar. Langsung itu bukan kepada Yesus, kepada Isa. Kepada Isa, jangan kepada Yesus, Pak. Kita pisahkan. Artinya di sini ini suatu pertanyaan yang ditolak oleh Yesus itu sendiri. Dia menolak dia sebagai Tuhan. Jadi di sini dalam Al-Quran betul, Pak. Triteos sama sekali tidak. Sebentar. Ngerti nggak Bapak arti mengajarkan? Contoh, kita tidak mengenal sama sekali ada tiga Tuhan. Tiba-tiba ada orang yang berbicara, apakah kau membuat tiga Tuhan? Ibumu, kau, dan aku. Itu kan memperkenalkan namanya, Pak. Memang ditolak, tapi memperkenalkan. Yang memperkenalkan konsep triteos adalah Allah SWT. Tidak bisa dibantah dunia ini. Oke, dengarkan dulu ya. Al-Maidah 1:16. Dan ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa putra Maryam. Wahai Isa putra Maryam. Jadi dia berbicara seperti menasehati supaya dirinya tidak disebut Tuhan, dan Yesus sendiri menolak adanya Tuhan termasuk dirinya. Jadi ini suatu ucapan Allah supaya dirinya memberikan respon. Siapa dia itu? Yesus itu sendiri. Jadi di sini bukan konsep dari Allah, tetapi ini suatu respon agar Yesus mengakui dia bukan Tuhan. Tidak ada dua Tuhan di sini. Jadi Allah tidak pernah memberikan konsep tiga Tuhan. Ini adalah suatu pertanyaan agar Yesus menjawab, mengkonfirmasikan dirinya. Kujelaskan Pak. Oke. Gantian kita bicara, gantian. Yang ku maksud Bapak nggak paham. Di dalam dunia ini belum ada pembicaraan mengenai tiga Tuhan. Paham? Tiba-tiba datanglah Allah SWT bertanya, apakah kau dan ibumu dua Tuhan selain aku? Artinya tiga Tuhan. Dua Tuhan selain aku. Artinya tiga Tuhan. Artinya Allah memperkenalkan ada tiga Tuhan. Ada orang yang menuhankan Maria, Isa, dan Allah itu sendiri. Kemudian diulang lagi di surah 471. Tiga Tuhan. Sementara dunia ini tidak pernah mengenal tiga Tuhan. Yakni Maria, Isa, dan Allah. Ngerti nggak Bapak? Memang ditolak. Saya katakan itu ditolak. Tapi yang memperkenalkan konsep triteos adalah Allah SWT. Bukan Kristen. Kristen tidak mengenal tiga Tuhan. Pahami dulu tuh Pak. Sudah. Sekarang saya lanjutkan lagi ke tempat ya Bapak kan tadi bertanya. Bapak tolong diam dong. Kita sudah sepakat. Mengenai Yohanes 17 ayat 3. Mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Bapak kemarin sudah saya kasih PR. Apa Bapak cari? Ada enggak di Al-Quran yang mengatakan bahwa Allah SWT satu-satunya Allah yang benar?
Kalau ada, barulah bisa Bapak berargumen yang disembah oleh Yesus adalah Allah SWT. Kalau tidak ada, jangan sekali-sekali mengatakan yang disembah Yesus adalah Allah. Karena yang disembah Yesus itu adalah satu-satunya Allah yang benar. Siapa Allah yang benar? Di dalam kitab suci kami, hanya Yesuslah yang berani mengatakan, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yohanes 14 ayat 6 itu. Carikan Pak, di dalam Al-Quran Bapak, dikatakan aku adalah satu-satunya Allah yang benar. Kenapa? Kalau Bapak kombinasikan Isa adalah Yesus, maka sesuai kitab suci kami, Tuhan kamilah yang satu-satunya yang benar, Tuhan Bapa tidak benar alias salah. Nah ini, kecuali ada pernyataan di Al-Quran, dia juga satu-satunya Allah yang benar. Yang ketiga, Bapak tadi mengatakan yang dinamakan Mesias itu adalah yang diurapi. Menurut Bapak, Muhammad diurapi apa enggak? Kenapa Muhammad tidak dikatakan Mesias? Muhammad diurapi juga sama Tuhan. Atau Bapak mengakui Muhammad tidak pernah diurapi. Yang diurapi hanyalah Yesus Kristus. Mengapa Bapak ikut yang tidak pernah diurapi? Ikutlah yang diurapi. Itu kalau Bapak biar tahu. Bagaimana Bapak bisa ikut yang tidak diurapi? Sementara yang diurapi di sini ada. Yang ketiga, Bapak bilang ada jalan keselamatan di Islam. Sampai detik ini saya gali di dalam Al-Quran. Tidak ada jalan keselamatan. Yang ada janji keselamatan. Apa contoh jalan keselamatan? Di dalam Bible tertulis Yesus mengatakan sama orang yang disalib di sebelah kanannya, hari ini engkau dan aku bersama-sama di surga. Artinya apa? Yesus bisa memilih orang untuk masuk surga. Dan dibuktikan 2 Korintus 12 ayat 2. 14 tahun yang lalu, entah di dalam diri entah di luar diri aku tidak tahu, seorang Kristen sudah diangkat ke surga. Bapak terima atau tidak itu derita Bapak. Intinya di kitab suci kami sudah ada orang Kristen yang di surga. Ada enggak orang Islam yang sudah di surga? Saya baca Al-Quran sampai ini botak. Belum ada orang Islam di surga. Karena yang pertama masuk surga menurut iman Islam adalah Muhammad. Menurut iman Islam. Tapi menurut Al-Quran adalah orang yang terdahulu. Paham ya Pak? Kemudian Bapak berbicara surat 19 ayat 70. Saya bacakan. Kita harus jujur Pak bicara Alkitab kitab suci ini. Surah 19 ayat 70. Dikatakan begini. Ya. Selanjutnya, kami sungguh lebih mengetahui orang yang seharusnya dimasukkan ke dalam neraka. Artinya Allah mau mengatakan, kami yang tahu orang yang seharusnya ke neraka, bukan kau. Siapa orang yang dimasukkan ke neraka? Kita lanjutkan ke ayat berikutnya. 71. Ini ayat masih berlanjut loh Pak. Dan tidak ada seorang pun di antara kamu ini siapa? Itulah umatnya Muhammad. Yang tidak mendatangi neraka. Ingat, berarti semua mendatangi neraka. Hal itu bagi Tuhanmu adalah satu ketetapan yang sudah ditetapkan. Ini sudah ketetapan. Mau Bapak berbuat amal soleh bagaimanapun, Bapak tidak akan pernah ke surga, ke neraka. Ketetapan. Tunggu satu lagi. Ayat 72, sabar. Sabar. Ayat 72, satu lagi dong. Satu lagi. Ayat 72. Ayat 72, sabar. Kita kan sudah sepakat, Bapak bilang nanti saya apa. Ayat 72. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut. Jadi dari neraka itu nanti barulah dipilih orang-orang yang bertakwa. Tapi intinya Islam harus masuk neraka dulu. Baik di tafsir Ibnu Katsir juga dijelaskan demikian. Cuman di tafsir Ibnu Katsir dikatakan apa? Apinya itu tidak panas, tapi sejuk. Mau panas, mau sejuk, mau apa, tetap dia ke neraka lebih dahulu. Apinya boleh sejuk, tapi siksaannya kan ada siksaan di situ. Kalau tidak ada siksaan di neraka, berarti neraka itu adalah
tempat mainan anak-anak. Kenapa? Karena di Al-Quran dikatakan itu siksaan yang pedih kalau masuk neraka. Tafsir Ibnu Katsir mengatakan apa? Oh, apinya tidak panas tapi sejuk. Mau sejuk mau apa, penting dia tersiksa di situ. Silakan Bapak lagi. Oke, sebetulnya saya sudah klarifikasi atas ya pelintiran Anda. Ya, terpaksa saya ulang lagi. Saya mulai dari ayat 70. Selanjutnya kami semua lebih mengetahui orang yang seharusnya ke dalam neraka. Jadi sudah diketahui. Kalau sudah diketahui, berarti juga ada yang masuk surga. Kalau sudah diketahui yang masuk neraka, ada yang masuk surga. Mari kita melihat ayatnya yang ke-71. Dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatanginya. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu ketentuan yang sudah ditetapkan. Nah, ini pengertian mendatangi. Mendatangi bukan berarti tinggal. Mendatangi bisa saja lewat atau kembali. Nah, kalau kita perhatikan ya, kata ila wariduha itu menurut para ahli itu melewati. Nah, itu juga dikonfirmasikan pada ayat 72. Namun ada beberapa pengertian ayat 72 di sini. Nah, mari kita melihat. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa. Sekali lagi saya sampaikan, orang-orang bertakwa itu siapa? Orang-orang bertakwa itu adalah orang berserah diri kepada Allah. Orang bertakwa itu adalah orang yang taat, orang yang setia kepada Allah. Jadi mereka itu adalah orang-orang Muslim yang tidak akan dimasukkan dalam neraka. Tetapi mereka ya melewati atau langsung ke tempat damai kekal. Ini jelas sekali ini. Lalu saya bacakan selanjutnya. Orang-orang salim di dalam neraka dalam keadaan berlutut. Siapa orang-orang salim? Ya, sedikit ada gangguan di sini. Ya, oke. Nah, Anda katakan bahwa di dalam Al-Quran itu tidak ada kata akulah Allah. Nah, ini ada surat. Tunggu. Sebentar Pak. Sebentar. Halo, sebentar. Sebentar. Kita Bapak bilang tadi melewati neraka. Bapak kira neraka itu luasnya 1 meter. Luasnya itu kalau ditempuh bertahun-tahun itu Pak. Beribu-ribu tahun karena neraka itu tidak bertepi. Kalau ada tepinya neraka, orang akan berjalan keluar neraka semua. Gimana sih pengertian Bapak? Makanya baca tafsir Ibnu Katsir. Coba buka tafsir Ibnu Katsirnya. Ke ayat tadi. Nah, coba dengarkan baik-baik. Ayatnya yang ke 72. Ya, saya baca ayat 72. Kemudian kami menyelamatkan orang-orang yang bertakwa. Menyelamatkan berarti akan dimasukkan ke surga, bukan di neraka. Maaf, saya ada orang yang telepon. Tolak aja, tolak. Apa izin saya angkat izin. Boleh, silakan. Boleh. Angkat aja. Angkat aja Pak, angkat. Oke, jadi ada 2 hal tentang ya surat Maryam ini, dan juga Anda mengungkapkan bahwa tidak ada pengakuan
dalam Al-Quran. Nah, Tunggu, satu dulu Pak, sebentar. Sebentar Pak. Bapak tadi membaca surah 19 ayat 70, baru masuk ke 71. Tak seorang pun katanya. Artinya tak seorang apa Pak? Artinya seluruhnya akan ke neraka dulu. Kalau ada seorang namanya bukan tak seorang. Coba ayat 70, baca dulu baik-baik. iya. 71, 71. Bang Rudi nggak ngerti hal ini, ya. Saya tidak memaksa Anda dikeraskan hal ini. Baca aja tafsir Ibnu Katsir. Pada ayat 70, Sebentar. 72. Ayat Baca. 72 mengungkapkan, kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa. Betul, diselamatkan dari neraka itu. Apakah orang-orang bertakwa itu masuk neraka? Tidak. Masuk neraka, baca tafsir Ibnu Katsir. Oke. Saya bukakan tafsir Ibnu Katsir. Begini, Bang Rudi, Anda telah melintir, ya. Saya tidak melintir. Orang kalau kamu berkeras. Saya tidak memelintir dan tidak mengeraskan apa. Ibnu Katsir. Baca tafsir Ibnu Katsir kalau Bapak punya. Di situ jelas. Kemudian kami menyelamatkan orang-orang bertakwa. Siapa yang bertakwa? Kalimat kemudian itu setelah kejadian 71 tadi. 71 semuanya masuk neraka dulu, baru kemudian diselamatkan dari neraka. Pahami dulu. Jadi capek-capek Bapak buat amal ibadah ke neraka Bapak duluan. Neraka kok saya nggak ngerti? Dalam bahasa Ibrani Gehenna. Ya. Itu pembuangan sampah dulu. Tetapi saya tidak perlu membahas hal itu. Saya membahas bahwa di sini ada keselamatan orang-orang bertakwa. Jadi Anda jangan memikirkan pandangan sempit sebagai manusia. Kita memikirkan mengikuti arahnya. Sekarang saya tanya Bapak. Sekarang saya tanya Bapak. Apakah Bapak lebih agamis atau lebih hebat dari Ibnu Katsir? Gini, kita tidak perlu lari dari teks. Kita membahas tentang surga dan ketuhanan. Iya. Kan Ibnu Katsir yang menerjemahkan tafsir Ibnu Katsir jelas. Ini masuk neraka lebih dahulu. Dalam bahasa Indonesia. Ini ada kata kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa. Kata menyelamatkan berarti jauh dari kesengsaraan neraka. Nah, tetapi kalimat sebentar Pak, kalimat di situ kemudian artinya memang mereka masuk neraka duluan, baru kemudian diselamatkan dari neraka itu. Tidak mengerti ya? Kok nggak ngerti? Melainkan mendatanginya itu dalam tafsir itu melewati. Aduh. Tafsir siapa Bapak pakai? Okay. Tafsir siapa Bapak pakai? Biar kita lihat tafsir siapa Bapak pakai. Itu para ahli, kita tidak perlu tafsir dari siapa, cuma itu para ahli. Oke, kita lanjut. Karena Anda tidak akan mengerti hal ini. Lalu Anda juga mengatakan bahwa di dalam Al-Qur'an Anda mengungkapkan bahwa tidak ada penyempurnaan dalam Al-Quran. Dalam surat Toha, Allah sendiri mengakui dia adalah Allah satu-satunya dan hanya dia yang layak disembah. Saya bacakan saja. Nah, ini. Surat Toha ayat 14. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tiada Tuhan selain aku. Maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Jadi Anda katakan tidak ada. Dan Anda menyinggung bahwa Yesus itu adalah jalan keselamatan. Iya benar. Dia hanya jalan tetapi tujuan itu adalah surga. Tujuan itu adalah Allah. Jadi Pak, Yesus itu sebagai utusan. Yang saya minta tunjukkan dari Al-Quran di Allah berkata satu-satunya Allah yang benar. Bukan saya katakan satu-satunya yang disembah. Yang benar. Yang disembah itu banyak. Quraisy sebentar. Kafir Quraisy juga menyembah Allah. Itu saya balik bertanya. Tunjukkanlah di dalam Alkitab Yesus mengatakan aku adalah Allah yang benar. Karena Anda menyebutkan sesuatu yang saya sudah terangkan.
dalam surat Toha 14 itu sudah menjelaskan secara clear, secara nyata. Oke. Kujelaskan. Kujelaskan pengakuan Yesus bahwa dia adalah benar. Sebentar. Ada di mana Yesus mengungkapkan akulah Allah yang benar. Oke, kujelaskan. Kujelaskan. Iya, kujelaskan. Diam dulu. Yohanes 17 ayat 3 dikatakan mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Yang mengatakan dia adalah benar hanya Yesus. Di mana? Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan dan kebenaran. Hanya Yesus yang mengatakan dia kebenaran. Yang lain tidak ada. Gini. Dan Allah. Oke, saya klarifikasi itu. Semua yang dikatakan oleh Yesus itu berasal dari Allah. Ya, Anda perhatikan ya. Saya bacakan ayatnya. Saya tidak mau menyebutkan, harus baca dalam Bible. Nah, Anda dengar baik-baik ya. Dengarkan baik-baik. Ya, dengarkan baik-baik. Hormati saya membaca kitab ini. Ya. Yohanes 5 ayat 30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa. Apa yang dari diriku sendiri, saya ulangi, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar. Jadi segala sesuatu Yesus putuskan itu berasal dari Allah, dia dengar. Dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Jadi semua yang disampaikan oleh Yesus itu berasal dari Allah. Seperti apa yang Dia katakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Begini Pak, begini. Mengenai itu, sebentar. Allah, karena semua yang Dia sampaikan Sebentar. berasal dari Allah. Waduh. Sebentar. Sebentar begini Pak. Saya Besok memberikan nasihat kepada Rudi. Sebentar, saya berikan nasihat. Apa yang Anda lakukan akhir-akhir ini adalah menggali lubang kebinasaan Anda. Karena selama ini Anda memutarbalikkan Al-Quran itu sendiri, menyelewengkan Al-Quran sendiri. Sebentar. Sebentar Pak. Tetapi sebentar. Yang menjadi sebentar. Mereka membela kebenaran. Cuma itu saya sampaikan. Hati-hati. Sebentar. 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 Gantian kita bicara. Mengenai ketuhanan Yesus besok kita bahas. Ya. Kenapa saya meminta cari di Al-Quran yang dikatakan satu-satunya Allah yang benar? Karena ada 3 keyakinan yang menyembah Allah. Yang pertama adalah kafir Quraisy juga menyembah Allah, Kristen Arab juga menyembah Allah, Islam juga menyembah Allah. Itulah sebabnya di dalam Bible dikatakan orang Kristen Arab menggunakan bahasa Allah, kata Allah, mengenal satu-satunya Allah yang benar. Jadi Allahnya Kristen Arab satu-satunya yang benar. Makanya aku minta carikan di Al-Quran bukti Allahnya Islam satu-satunya benar. Kalau kafir Quraisy sudahlah, memang tidak ada. Karena kitabnya tidak ada kita temukan. Aduh, putus-putus. Suaraku kedengaran tadi? Putus-putus, saudara. Oh, kalau begitu, saya dulu kalau putus-putus. Karena putus-putus. Saya dulu ya, karena putus-putus. Oke. Nah, ini sudah. Sekarang saya ulangi. Sebentar, Pak. Saya ulangi. Sebentar, saya ulangi. Sebentar dulu, Pak. Saya ulangi, sebentar, mumpung sinyal saya bagus. Yesus juga dibaptis. Sebentar. Dan sedang berdoa. Terbukalah langit. Di sini Yesus dibaptis dan berdoa. Dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya. Dan terdengarlah suara dari langit. Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Jadi di sini ada 3 hal. Yesus berdoa dan dibaptis. Lalu turunlah Roh Kudus dalam bentuk burung merpati. Dalam kitab Yohanes disebutkan roh itu tinggal di dalam Yesus, tinggal pada Yesus. Dan kedengaranlah suara dari langit, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Jadi di sini Allah tidak turun, tetapi Dia hanya bersuara. Nah, ini menunjukkan
Yesus adalah utusan, ya. Yesus adalah yang dikuasai oleh Roh Kudus. Ketika Yesus berbicara, sebelum Abraham ada, aku telah ada, itu betul keluar daripada mulut Yesus. Ya, sekali lagi itu keluar daripada mulut Yesus, tetapi ilham dari Sound yang pantas, berani bertanya, berani ditanya, jangan kerja kau bertanya terus, nanti lama-lama kau jadi pagodas. Itulah kalimat pembuka dari sang debates to Wallace Brandon. Inilah dia sang debates debutnya, diawali dari Facebook yang menjadikan gala keledai liar di dunia Facebook, hingga saatnya dia pun dikriminalisasi di tahun 2011 dan Bacum. Hingga tiba saatnya dia pun dipanggil Tuhan untuk muncul kembali ke dunia YouTube saat masa pandemi tiba di tahun 2019. Ketika Ustadz Abdul Somad menyebutkan ada jin kafir disalib, Samir Batas pun keluar dari kandang dan siap untuk menjinakkan keledai yang semakin liar. Yeah, inilah dia sang debaters, berani bertanya, berani ditanya, jangan kerja kau bertanya, jangan kerja kau bertanya terus, nanti lama-lama kau jadi bukodes. Maka bukan dari sang debaters to Wallace Brandon. Inilah dia sang debaters, menjadi awali dari Facebook yang menjinakkan pada keledai liar di dunia Facebook, hingga saatnya dia pun dikriminalisasi di tahun 2011 dan Bacum. Hingga tiba saatnya dia pun dipanggil Tuhan untuk muncul kembali ke dunia YouTube saat masa pandemi tiba di tahun 2019. Ketika Ustadz Abdul Somad menyebutkan ada jin kafir disalib, sang debaters Batas pun keluar dari kandang dan siap untuk menjinakkan keledai yang semakin liar. Ketika Ustadz Abdul Somad menyebutkan ada jin kafir disalib, sang debaters pun keluar dari kandang dan siap untuk menjinakkan keledai yang semakin liar. Yeah. Sabar ya. Sorry. Tadi terpental, jadi saya tidak ulang, lanjutkan aja. Jadi dia penontonnya masih tetap ada dan cemumeknya yang lari. Enggak, dan cemumek enggak lari, tapi karena aku hostnya terpental, maka ruangan rungkat kosong baru sekarang diisi kembali. Oke. Kita lanjutkan ya kawan-kawannya. Saya sudah tahu arah pembicaraan dan cemumek. Dia bilang, kau akan kena ininya sendiri. Dia sudah mulai mengancam. Ujung-ujungnya pasti kami laporkan ke polisi. Sudah pasti. Kau memutarbalikkan, saya tidak memutarbalikkan. Baca aja tafsir Ibnu Katsir. Sekarang kubukakan sama kalian tafsir Ibnu Katsirnya ya. Sebentar. Surah Maryam 70 lagi ya. Ini Ibnu Katsir. Mana bisa dia menunjukkan satu-satunya Allah yang benar. 3, ingat ya.
Di dalam dunia ini yang memanggil kata Allah, bertuhankan kepada Allah ada 3. Pertama kafir Quraisy, kedua Kristen Arab, ini yang lebih dahulu daripada Islam. Yang ketiga adalah Islam. Nah, Kristen Arab mengatakan di kitabnya Yohanes 17 ayat 3, satu-satunya Allah yang benar. Apakah kafir Quraisy Allahnya yang benar? Ya cari ayatnya di kitab kafir Quraisy. Apakah Al-Quran juga mengatakan dia satu-satunya Allah yang benar? Cari ayatnya. Tidak mungkin ada Allah 2 yang benar. Satu di Bible, satu di Al-Quran. Takkan mungkin itu. Cari aja buktinya. Sudah dua kali kami diskusi. Tidak bisa dia menunjukkan ayatnya kan. Sampai hari ini tidak bisa. Terima kasih Tojojor. Nah sekarang kubukakan ya. Kuputar dulu. Nah ini biar kalian lihat. Ini tafsir Ibnu Katsir. Makanya aku bilang apakah kau lebih hebat dari Ibnu Katsir? Imam Ahmad mengatakan telah menceritakan kepada kami langsung ya. Kami berselisih pendapat tentang makna al-wurud, mendatangi. Yang ada dalam ayat ini. Sebagian dari kami mengatakan bahwa neraka jahanam tidak dimasuki oleh orang-orang mukmin. Sebagian lainnya mengatakan bahwa semua manusia memasukinya. Berarti orang ini belum final untuk mentafsirkan surah 19 ayat 71. Karena masih ada 2 pendapat. Kemudian Allah menyelamatkan orang-orang yang bertakwa. Kemudian saya bersua dengan Jabir Ibnu Abdullah dan kutanya kepadanya masalah tersebut. Sesungguhnya kami berselisih pendapat tentang makna al-wurud. Apakah maknanya? Jabir menjawab, semuanya mendatangi neraka. Nah ini. Dia mau berbohong. Makanya aku suruh baca tafsir Ibnu Katsir, dia nggak mau. Sulaiman Ibnu Murrah mengatakan bahwa mereka semua memasukinya. Lalu ia mengisyaratkan kedua jari telunjuk ke arah kedua telinganya dan mengatakan bahwa ia akan diam seandainya belum pernah dengar Rasulullah SAW bersabda, tiada seorang pun yang bertakwa, tidak ada orang yang bertakwa, dan tidak ada pula seorang pun yang durhaka melainkan memasuk ke neraka. Maka neraka jahanam bagi orang mukmin terasa sejuk. Ingat ya, orang mukmin itu masuk neraka semua sejuk dan menjadi keselamatan sebagaimana yang pernah dialami oleh Nabi Ibrahim. Sehingga neraka terdengar bersuara gemuruh karena sejuknya mereka. Kemudian Allah SWT menyelamatkan orang-orang bertakwa dan membiarkan orang zalim dalam neraka dalam keadaan berlutut. Mereka masuk neraka. Terserah apinya sejuk atau tidak, neraka adalah tempat penghakiman, tempat penyiksaan yang kekal. Oh, diselamatkan dari neraka. Berarti apakah kita bisa mengatakan neraka itu tempat main-mainan, ecek-ecek? Bisa masuk, bisa keluar. Hadis berpredikat garib. Para ahli hadis tidak ada yang mengetengahkan selain daripada Sulaiman Ibnu Murrah. Ali Hasan Ibnu Arafah mengatakan telah menceritakan, ini ya, langsung aja ke apa nih? Mengatakan bahwa ahli surga telah memasuki surga berkata, bukankah Tuhan kita telah menjanjikan kepada kita akan mendatangi neraka? Allah SWT berbenar, kalian telah mendatanginya sedang neraka dalam keadaan padam. Nah ini lagi. Di mana ayat ini terdapat? Karena ini petikan langsung Allah SWT berfirman. Inilah lucunya tafsir-tafsir daripada orang Islam. Saya cari di dalam Al-Quran ada orang mendatangi neraka yang padam. Tidak saya temukan. Ini petikan ucapan langsung loh. Allah SWT berfirman, kalian telah mendatanginya sedangkan neraka dalam keadaan padam. Oke, mereka tetap masuk neraka. Mau padam, mau sejuk, tetap ke neraka. Baca aja semua ya. Jadi jangan ada yang bilang nanti, wah kau menggali kubur. Walah dan cemumek. Kalau debat mau lapor polisi. Debat mau ancam-ancam. Kan lawak ya. Selolah debat ya debat aja. Dia nggak akan bisa menemukan satu-satunya Allah yang benar. Tak akan ada itu kawan. 3 yang memanggil Allah. Yakni kafir Quraisy, Kristen Arab, Nasrani kalau mau 4. Dan yang terakhir adalah Islam. Yang mana yang mengatakan satu-satunya Allah benar. Artinya Allahnya orang Kristen Arab itulah yang paling benar. Karena satu-satunya. Gak mungkin semuanya benar. Masa dibilang semuanya benar. Yang kedua. Yang pertama tadi ketika kita bicara Triteos. 3 Tuhan. Dunia belum mengenal ada prinsip 3 Tuhan. Al-Quran datang. Allah SWT memang bertanya kepada Isa. Bertanya itu kan sama dengan memperkenalkan. Oh, ada kalimat 3 Tuhan. Bahwa Maryam, Isa dan
Allah, itu ada 3 Tuhan. Dan diulangi di surah 4171, 3 Tuhan katanya, Triteos. Berarti yang mempopulerkan kata 3 Tuhan bukan orang Kristen. Aduh. Itu aja enggak ngerti dia. Mana ada dibilang Allah kami beriman kepada 3. Memang enggak ada. Tidak ada, saya bilang. Isa pun menolak. Yang memperkenalkan kata itu, ya dari situlah. Garasi Nuna 70. Kenapa tadi ada lagi seru-serunya? Ada. Halo Garasi Nuna 70, selamat malam. Mic-nya dihidupkan. Halo, mic. Halo, malam Bang Debaters. Malam, silakan. Ya, salam kenal di Malam, silakan. Ya. Wis, mantap. Bang, mau nanya dikit nih Bang. Boleh. Kematian Tuhan Yesus itu kan yang turun ke dalam kerajaan maut ini, Yesus siapa yang turun ke dalam kerajaan maut itu? Maksudnya Yesus sebagai apa di situ? Yang kerajaan maut, sementara tubuhnya kan di dalam kubur ya, di dalam gua itu. Itu Bang. Oke, ku jawab ya. Mulai sekarang orang Kristen harus merubah kata mati. Diganti dengan menyerahkan nyawa. Mati berbeda dengan menyerahkan nyawa. Kalau mati ada yang mengambil nyawa Yesus. Definisi mati, nyawa kita ada yang mengambil secara iman. Tapi Yesus di Yohanes 10 ayat 17-18 mengatakan apa? Aku menyerahkan nyawaku, memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Dan itu kalau bisa kita katakan sama seperti orang tidur. Orang tidur coba lihat. Makanya Yesus ketika Lazarus datang, dia nggak mati, dia hanya tidur. Yesus bisa mengambil nyawanya kembali, nyawanya Lazarus diambil Yesus. Ya. Nah, untuk bicara ke penyerahan nyawa ini atau matinya Yesus ini, tidak boleh kita meninjau dari satu sudut, tidak bisa. Harus ada sudut dalam goa dan ada sudut luar goa. Sudut dalam kubur dan sudut ruang kubur. Kenapa kita bisa memandangnya? Karena kuburnya bukan kubur seperti sekarang di dalam tanah. Kalau kubur seperti sekarang dalam tanah, ya sudah pasti meninggal. Tapi hebatnya Bible teliti. Dibuat itu kuburnya itu seperti ruangan ditutupi batu. Sudah. Maka kita baca Lukas 24 ayat 5. Dia hidup di antara orang mati. Jadi Yesus tidak pernah mati. Begitu pintu kubur ditutup, maka nubuatan Yunus yang terjadi, Matius 12 ayat 39. Udah? Yunus begitu ditutup mulut ikan, di dalam perut ikan dia berdoa. Yunus 2 ayat 1. Dari alam orang mati aku memanggil namamu. Itu ya. Nah, kemudian Yesus turun ke dalam kerajaan maut dalam wujud apa? Kalau kalian katakan dalam wujud ingat ya, roh Allah, roh di dalam diri Yesus ada 2. Roh kemanusiaannya Zakaria 12 dan roh Allah. Di dalam diri kita ada 3 roh. Roh kemanusiaan kita Zakaria 12. Roh Kudus itu di Perjanjian Baru, lupaku 16-14. Aku akan mengutus roh penghibur. Dan yang terakhir iblis yang ada di dalam diri. Ketika Ananias dikatakan keluarlah ia dari dalam dirimu. Masuklah iblis ke dalam diri Yudas segala macam ya. Nah, maka yang bisa meremukkan kepala iblis, manusia biasa tidak bisa meremukkan kepala iblis. Kita manusia, kita tidak bisa meremukkan kepala iblis. Manusia biasa tidak bisa mengusir iblis. Yang bisa mengusir setan. Matius 10 ayat 8. Ya. Manusia diberi kuasa murid Yesus untuk mengusir setan. Menengking iblis hanya hak Yesus. Manusia tidak bisa. Kenapa Yesus bisa menengking iblis? Karena dia memiliki tubuh keilahian. Maka dia turun ke dalam kerajaan maut dengan tubuh keilahian. Bukan dengan tubuh manusianya. Karena daging ini tidak bisa masuk ke alam maut. Tidak bisa masuk
ke alam surga, hanya bisa masuk ke alam neraka. Kenapa demikian? Alkitab mengatakan, takutlah kepada yang bisa membunuh tubuh maupun jiwa dalam neraka. Jadi kita di dalam neraka, tubuh daging kita ini akan diisi oleh jiwa. Roh itu, Zakaria 12 ayat 1, bisa merasakan sakit apabila dia berada dalam tubuh. Tubuh ini bisa merasakan sakit apabila dia juga memiliki roh hidup. Kalau orang mati tidak ada rohnya, dia tidak merasakan sakit. Roh itu sendiri juga tidak merasakan sakit. Itu juga bisa kita lihat ketika peristiwa di Sungai Yordan, legion masuk ke dalam manusia, maka mereka berteriak, "Anak Allah, janganlah kau sakiti kami." Mereka bisa merasa kesakitan. Terima kasih. Silakan. Apa lagi? Mik. Halo. Oke Bang, makasih banyak. Oke, gitu aja ya. Terima kasih. Garasi, terima kasih. Kena balbali dan cemumek kan. Kena balbali lah si dan cemumek ni. Ini yang terakhir ya, slow time. Halo, slow. Habis kena balbali si dan cemumek. Kasihan kali kulitnya buang. Loh kok enggak mau nih? Tapi sial kali pas lagi. Tapi keledai kalau berdebat ya tetap begitu kawan. Tidak mau tenang. Sementara dia lama kali tadi janjinya apa? Saya biarkan dulu lama, nanti Anda lama. Diam aja aku. Begitu aku menjawab dipotong-potongnya. Yang kedua mulai mau mengancam. Anda akan kena akibat ulah. Banyak orang Islam yang tersesat gara-gara Anda katanya. Alah nih TikTok tidak menarik. Orang Islam yang tersesat gara-gara Anda. Sabar ya kawan. Ini terkeluar-keluar terus dia. Apa yang terjadi nih? Sharekan live. Lanjutkan. Setiap mau seru-serunya. Sorry kawan, tercepat lagi ya. Nggak ngerti aku apa yang membuat ya. Jadi mulai hari ini kalian kutambahi pengetahuan satu lagi, baik yang Kristen maupun Islam. Yang pertama mencetuskan tiga Tuhan, yang mengabarkan ada tiga Tuhan adalah Allah SWT, bukan kita. Tapi memang mereka tidak cukup beriman kepada tiga Tuhan. Tapi kalimat itu pertama sekali dipopulerkan oleh Allah SWT, bahwa Maria, Isa, dan Allah SWT adalah tiga Tuhan. Ya, lagi. Slow time. Terakhir ini ya, slow time. Halo slow time, selamat malam. Aduh, udah jam. Halo. Salam, selamat malam. Boleh. Hmm. Tadi siang. Tadi siang dengan Lina Wijaya itu.
buat melawan si Zuma itu. Kan, tapi kan kita orang Kristen ya nggak mikir ke situ, bodoh amat lah itu ya kan. Itu Bang. Itu yang pertama. Yang kedua, aku Bang sedikit ini Bang, sedikit risih Bang dengan Owanes sama Tritunggal Bang. Kayak Romi Mikana sama Living Smile sama si Bu Sofi, terus Rempah Bom. Artinya kita tuh jadi terpecah dengan keadaan gitu loh Bang. Itu yang kalau Abang ini kan udah senior, udah lebih paham ya Bang ya. Artinya pengedukasian seperti apa sih Bang yang bisa kita terima nih, kami nih yang di bawah ini Bang, agar kami bisa lebih mengerti nih di mana nih yang harus kami condongkan untuk kami itu loh Bang. Oke, gitu aja. Iya Bang. Oke Bang. Ya, oke. Mengenai si logikal, saya sudah pernah berdiskusi sama dia. Terkadang dia menggunakan logikanya dengan baik dan benar. Tapi seperti keledai-keledai yang lain tetap aja sama. Oon ketika bicara tentang iman dia lah. Kalau iman Kristen pandai dia melogika-logikakannya. Matikan mic-mu dulu bising. Kemudian, tadi siang memang saya lihat dia sama Lina Wijaya berdiskusi mereka ya. Saya bingung siapa yang punya room. Di situ hostnya logikal, tapi Lina Wijaya bilang ini room saya, entah apa-apa lah orang itu ya. Yang saya lihat di situ dia masih membahas antara baptis dan wudu. Memang si logikal sepertinya ditolak di APPI, alasan mereka karena dia menginjak Al-Quran dan kemarin bergaya seperti Yesus pakai baju putih terus joget-joget ya. Yang membuat si Zulkifli meradang bukan karena kelakuan si logikal ini seperti itu, tapi karena Sofiatul langsung menginjak Al-Quran, membalas. Ya, jadi si Zuma merasa tidak bisa berbuat apa-apa, tidak berdaya, mau menangkap si Sofiatul nggak tahu di mana, tidak menangkap dia menginjak-injak Al-Quran. Jadi Zuma itu seperti mati tondi, tidak bisa apa-apalah. Maka satu-satunya yang biasa dilampiaskannya ya sama si logikal. Logikal nggak terima. Kenapa logikal tidak terima? Karena Zuma pun banyak blundernya. Kan cuma Zuma yang mengatakan bahwa Muhammad adalah Allah yang perkasa, Allah yang maha kekal. Yang dia ambil dari Bible, ada videonya masih itu. Logikal protes. Kenapa itu tidak kau apakan katanya? Padahal intinya sama juga ya. Nah, Zuma itu hanya bersandiwara terhadap dunia ini. Karena dia juga sombong. Dalam artian sok-sok mengkritisi orang mau cari makan. Dia pun cari makan. Kalau dia nggak cari makan, itu dimatikannya semua itu. Di YouTube tidak boleh ada iklan kayak Philip Mantova. Di TikTok juga tidak boleh ada iklan koin-koin. Dan yang lucunya Zuma tidak berani tampil sendiri seperti saya ini. Karena kalau dia tampil sendiri, saya percaya akan dihajar sama si logikal. Logikal bisa bahasa Arab, Zuma bisa bahasa Arab. Logika si Zuma tidak pernah jalan. Karena logika si Zuma dipantat. Saya kenal Zuma, dia murid saya kok. Sekalipun dia tidak mengakui dia murid saya yang mengajari dia. Saya yang mengorbitkan dia, itu tidak bisa dicoreng dia dari fakta sejarah dalam hidup dia. Demikian juga Sinandar ya. Kemudian kita lanjutkan lagi. Mengenai Wanes dan Triteos, saya selalu katakan, Alkitab sudah menubuatkan guru-guru palsu akan ada. Maka waspadalah. Ya kalau kalian nggak waspada, kalian masuk ke perangkap guru palsu. Kalau kalian waspada, kalian selamat. Ya tugas-tugas orang seperti saya jadi tambah berat. Karena guru-guru palsu ini makin banyak. Makanya saya berusaha membentengi iman saudara-saudara saya. Tapi orang sana justru sibuk, memaki-maki iman orang lain. Dan memaki-maki iman saudaranya yang berbeda dengan dia. Kalau saya nonton roomnya Pak Bom, waduh ngeri. Siapapun yang masuk berbeda dengan mereka dihajar sampai saya sukanya aja ngomong. Ya, satu-satu nggak berani, harusnya keroyokan. Ini yang harus kita kurangi dari kekristenan. Kita ada 10. Kalau kita keroyokan, satu room semua, maka hanya satu room itu yang dilihat. Tapi kalau 10 orang ini buka room masing-masing,
kayak saya ini, maka 10 orang bisa membentengi 10 kanal. Jikalau satu kanal isinya 500 kali 10, 5.000. Sementara kalau 10 orang satu room, 500 orang. Sama aja. Ya. Lebih bagus 10-10-nya, banyak jangkauan, banyak orang melihat, banyak pikiran. Ya. Tapi kalau satu keroyokan, di mana letak keperkasaannya kalian? Kalian bukanlah singa Yudea. Saya adalah singa Yudea. Sekalipun banyak di situ banteng. Ketika singa datang seorang diri, seekor aja. Banteng-banteng itu pergi menyingkir. Kalau mereka enggak, mereka adalah banteng. Singanya siapa? Uclim yang masuk. Mereka enggak ngerti falsafah singa. Paham ya falsafah singa? Di situ banyak katakanlah apalah namanya itu ya, domba atau kambing misalnya. Singa itu seorang diri, domba kambing ini pasti lari semua. Tapi yang dilakukan mereka apa? Mereka banyak. Berarti mereka lah banteng itu. Singanya siapa? Uclim. Masuk dia seorang diri ke situ. Itulah yang namanya oon. Logika berpikirnya cacat. Tapi begitupun saya tidak akan menyerang mereka lagi. Karena pernah dulu saya serang. Betapa hebatnya fitnah mereka sama saya. Bahkan terakhir saya dengar. Gak usah saya sebutkan ya. Mereka memfitnah saya. Si Rudi itu kan cari uang dari YouTube begini. Kayak mereka saja tidak cari uang dari YouTube. Pak Bom Bom dan kawan-kawan, saya jijik melihat tingkah laku mereka ini. Saya akui, saya nggak punya kerja apa-apa lagi. Saya memang hidup dari YouTube dan TikTok ini. Kalau mereka, matikan dulu mic-mu. Ya, sementara mereka perasaannya tidak makan dari YouTube, padahal makan dari YouTube. Perasaan tidak minta donasi, padahal minta donasi. Kalau saya bongkar-bongkar mereka itu di mana? Kasihan, mereka orang penakut semua. Wajah tidak nampak, apa-apa enggak nampak. Makanya saya diam aja. Tapi mereka fitnah saya, membongkar-bongkar data mereka. Data siapa yang kubongkar? Kalau aku mau tahu, kalau aku mau bongkar, aku tahu Lidara di mana. Aku tahu bom-bom di mana. Aku tahu penggugat di mana. Tapi aku tidak akan kasih tahu. Gampang dicekel. Ya, tapi sudahlah. Makanya kita tidak usah membuat jurang dengan yang oneness, dengan yang ini. Kalau saya sekalipun dia oneness, dia tetap mengabarkan Yesus. Tinggal nanti kalau sudah mengabarkan Yesus, kita akan bantu dari belakang. Kenapa harus Tritunggal? Tapi kalau kita sibuk melawan oneness dan Tritunggal, Uclim tepuk tangan slow-slow santai. Mereka liar membulak-balikkan firman Tuhan sehingga kita keteter. Nggak tahu kita sudah gol gawang kita. Makanya saya selalu jaga gawang. Tidak akan pernah 2 orang kalian lihat sini orang Kristen naik menghajar kalian. Enggak. Ya, silakan. Apa yang mau tanya lagi? Oke, Bang Rudi. Oke, siap. Kami sih di bawah-bawah ini cuma jadi pendengar yang baik dan teredukasi sih untuk komal-komal seperti ini. Aku terus terang, aku heran sama kita ini, kok kita ini jadi sebagai jadi domba yang hilang nih di satu sisi domba yang hilang di honest, tapi di satu sisi kita domba yang hilang juga di Tritunggal. Itu yang masalahnya. Tapi kan dari satu hati kan kita Yesus Christ kan begitu, Bang Rudi ya. Itu yang masalahnya sih yang kami ini yang awam-awam ini yang belum mengerti sepenuhnya tentang perselisihan antara kalian itu loh Bang. Sorry nih Bang, maaf aku terus terang nih. Itu Bang. Jadi aku berpikir satu lagi sebentar. Iya, Bang. Ada yang mau aku kasih tahu sama kalian. Matikan mic-mu. Ketika saya kemarin ke Jakarta, bom-bom itu sebenarnya di Jakarta. Kami sudah telepon-teleponan. Sekarang kenapa saya ceritakan? Karena kemarin saya lihat live bom-bom mengatakan saya lagi di Jakarta. Kemarin kan saya tutupi. Makanya ketika Sinandar mengatakan bom-bom kena stroke di Papua, saya ketawa aja. Orang aku sudah teleponan sama bom-bom di Jakarta. Kami janji mau bertemu. Memang waktu itu dia lagi sakit, dia mau ke rumah sakit. Cuman yang saya sesalkan ucapannya begini loh. Pak Bom-bom, ayo kita bertemu, tapi ada Mikana. Nah, dia tidak suka sama Mikana. Diungkapkannya, aku bilang, kenapa kita harus membenci orang?
Ini kan dunia maya, dunia nyata ya nyata. Santai aja kita bertemu. Kan begitu ya. Tapi ya sudahlah, dia memang menutup diri, saya tidak bisa maksa. Dia memang adik saya katanya, tapi dia berbeda pemahaman dan perlu untuk saya ajari kembali. Ya silakan, saya bilang. Mau nggak kita ketemuan? Dia kayaknya berat sekali ya. Sebenarnya waktu saya ketemu Mikana, Bom sudah saya telepon. Janji dia mau. Tapi begitu saya telepon, rupanya dia sudah waktu itu di rumah sakit ada perawatan. Saya nggak tahu ya, malamnya saya bilang, oke lah kita tidak bisa bertemu. Saya mau pulang ke Riau, izin ya Pak Bom ya. Semoga satu hari nanti kita akan bisa bertemu lagi. Baru di teleponnya saya dibilang, aduh lah saya lagi di rumah sakit. Begini Bogono. Rumah sakitmu mana? Nggak mau dikasih tahunya ya. Sudahlah, berarti memang belum saatnya saya bertemu dengan beliau. Mungkin satu hari nanti kita nggak tahu ya. Silakan. Oke Bang, sehat selalu, panjang umur dan Tuhan berkati. Itu aja. Siap. Terima kasih Bang. Terima kasih Pak Slow Time. Selamat malam. Gimana caranya nih? Kok malah ini? Oh gitu ya. Oh lebih gampang gitu kawan. Baru tahu aku masukkan itu. Oh ya. Cara keluarnya gitu lebih gampang. Jangan ini ku klik, tapi klik aja videonya. Ada muncul menu. Ambil itu, putuskan itu ya. Ya. Jadi kawan-kawan, kalau banyak orang-orang di luar sana menjelekkan saya, aduh sudahlah. Sampai ke Jakarta saya dijelekkan loh. Oleh grupnya Bom dan Lidara itu. Kalau aku mau berkotek, Lidara itu habis itu. Tapi aku kan tidak mau. Ya. Tapi sudahlah, karena itu yang mereka itu kan masih unyu-unyu. Anak kemarin sorenya itu semua. Umurnya tua, tapi senioritas belum ada. Ya, biarlah mereka kumpul-kumpul, teriak-teriak, alah. Nggak main itu sama aku ya. Biarlah. Tapi yang saya sesalkan, saya sampai Jakarta, saya dengar mereka menjelekkan saya dan mengatakan, wah apa si Rudi itu? Kerjanya kan hanya cari makan dari YouTube begini Bogono. Memang mereka nggak cari makan. Cari makan tuh. Selagi kau masih buat iklan, selagi kau berharap dari koin-koin ini, kau mencari makan, jangan munafik. Saya nggak pernah munafik. Selalu saya katakan, saya nggak bekerja lagi. Saya coba bekerja, tapi gagal. Dari tahun 2011 saya keluar dari Pekanbaru. Saya mulai bekerja di tempat saya nih 2012 sampai 2019. Seperti kata Alkitab, di bawah matahari adalah kesia-siaan. Tapi ini khusus untuk saya ya, untuk orang lain bisa. Setelah saya kembali menjadi pendebat, sepertinya Tuhan menginginkan saya tetap di situ. Dulu saya tinggalkan dunia pekabaran Injil. Memang saya banyak job, tapi apapun tidak bisa saya beli. Tapi setelah saya kembali ke pekabaran Injil, ya puji Tuhan. Tuhan memberkati saya dan orang iri. Iri inilah nggak pernah bisa aku hindari. Baik Uclim maupun Oten iri sama aku. Jadi lawanku itu kawan, bukan hanya Uclim, Oten ini juga lawan aku. Berkelompok mereka kumpul-kumpul membicarai aku gini. Makanya kalau aku masuk room mereka kan ke stres. Yang kemarin kayak roomnya siapa itu ya? Yang ada bom. Yang nyuruh aku masuk situ bom. Masuk aku ke TikTok. Sampai di situ. Siapa namanya itu? Maki-maki dia. Karena dibilang bom senior. Gak terima dia. Oh gak ada senior. Lucu kau aku bilang. Aku diundang bom ke sini aku bilang ya. Mereka belum mengerti apa itu perjuangan. Gak ngerti. Saya pernah masuk dibilang. Wah si Rudi itu apa? Dia itu gak berani kata si Lidara. Masuklah aku. Yang mana nggak berani, aku bilang. Tunjukkan wajah kau, bukti kau berani, aku bilang. Langsung bilang, oh maksud saya bukan begitu. Alah, tadi ku dengar begitu loh. Makanya aku bilang, silakan kalian tidak usah tampak wajah. Tetapi jangan kalian bilang orang lain penakut. Kecuali kalian seperti aku ini, kalian bilang orang penakut, ini main. Tapi kalian tidak tampak wajah, mengatakan orang yang tampak wajah penakut, itu namanya oon. Hanya gara-gara bisa searching hadis, dibacakannya terus maki-maki, dibilang dia hebat. Sama dengan juga Uclim, searching buku-buku internet itu terus memaki-maki, dibilang hebat. Oh tidak,
Saya pendebat senior, tidak takaran saya seperti itu. Takaran saya apa? Berani bertanya, berani ditanya. Silakan kau ungkapkan pertanyaanmu, ku jawab. Jangan kau halangi aku bertanya, dan silakan kau jawab. Bukan lomba kuat-kuatan suara, hanya sang debaterlah sang perkasa. Yang lain mana ada? Kroyok, maki-maki. Saya slow aja. Naik Nandar, naik. Kita diskusi santai, nggak usah ribut-ribut, nggak usah apa ya. Oke lah kawan-kawan, karena jam 22.20 saya besok mau ke Pekanbaru, ada urusan. Doakan kalian saya sehat-sehat ya, selalu. Dan doakan kalian gereja itu biar cepat selesai saya kerjakan. Nanti makin banyak lagi orang iri kawan. Aduh, nggak ngerti aku menghadapi iri hati. Iri hati ini mereka sebar-sebarkan. Sehingga apa? Banyak orang mulai ikut-ikut termakan racun ini. Tapi sudahlah, kalau Tuhan berkata jadi, maka jadilah. Kalau kata Tuhan tidak, mau sekuat apapun tidak. Kalau kata Tuhan jadi, mau sekuat apapun mereka menghalangi, pasti akan jadi, nggak akan berhasil. Tapi kalau kata Tuhan tidak, sekuat apapun aku berusaha, tidak akan terjadi ya. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa. Selamat malam, salam debater. Sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Sang debates, berani bertanya, berani ditanya, jangan kerja kau bertanya terus, nanti lama-lama kau jadi bakodes. Itulah kalimat pembuka dari sang debates to Wallace Bender. Inilah dia sang debates, debutnya diawali dari Facebook, yang menjinakkan gala keledai liar di dunia Facebook, hingga saatnya dia pun dikriminalisasi di tahun 2011 dan vacuum. Hingga tiba saatnya dia pun dipanggil Tuhan untuk muncul kembali ke dunia YouTube. Saat masa pandemi tiba di tahun 2019, ketika Ustadz Abdul Somad menyebutkan ada jin kafir disalib, sang debates pun keluar dari kandang dan siap untuk menjinakkan keledai yang semakin liar. Yeah, ini lagi ya, sang debaters. Berani bertanya, berani ditanya, jangan kerja kau bertanya. Jangan kerja kau bertanya terus, nanti lama-lama kau jadi bukodes. Maka bukan dari sang debaters to Wallace Bender. Inilah dia sang debaters, terbuka diawali dari Facebook, yang menjinakkan pada keledai liar di dunia Facebook, hingga saatnya dia pun dikriminalisasi di tahun 2011 dan vacuum. Hingga tiba saatnya dia pun dipanggil Tuhan untuk muncul kembali ke dunia YouTube. Saat masa pandemi tiba di tahun 2019, ketika Ustadz Abdul Somad menyebutkan ada jin kafir disalib, sang debater debates pun keluar dari kandang dan siap untuk menjinakkan keledai yang semakin liar. Ustadz Abdul Somad menyebutkan ada jin kafir disalib, sang debaters pun keluar dari kandang dan siap untuk menjinakkan keledai yang semakin liar. Yeah.